Hai semuanya, balik lagi bersama saya di channel Jeda Ngampus. Oke, di sini di program podcast yang jujur, yang blak-blakan, di mana akan membahas tentang realita kehidupan pada kali ini. Yang temanya IPK aja gak cukup. Bareng gue Yusuf Padilah. Dan gue Yasin Bayus Ari, kita bedah kenapa nilai sempurna di mata kuliah itu penting, tapi kenapa skill di luar kelas itu sangat penting Ya. dan membuat lo beda pas saat di dunia kerja. Oke, khusus buat episode perdana ini, kita ngomongin skill wajib untuk anak keperawatan. Yasin, Ya, di keperawatan, tekanan buat IPK tinggi itu gede banget. Bener? benar. Bener. Apalagi ada batas minimum buat lolos untuk menjadi seorang profesi untuk perawat. Setuju gak lo? Setuju banget, Sril. IPK itu gerbang kita masuk Ya. untuk tervalidasi bahwa kita itu sudah menguasai ilmu dasarnya. Ya. Tapi pas kita udah praktik di lapangan di rumah sakit gitu ya, Umumnya. rumah sakit umumnya, emang ada ya pasien nanyain IPK-nya berapa, Sril? Kan nggak ada ya. Iya. Enggak lah. Mereka nanya, Apa tuh? Pak, saya sakit apa? Dan mereka butuh perawat yang bisa nenangin, benar? Bener banget. Yang bisa komunikasi hal medis dengan bahasa manusia atau bahasa perawat kepada pasien tersebut. Benar. Exactly. Ya. Disitulah IPK berperan ngajarin lo hard skill. Oke. Tapi di dunia kerja itu lo butuh empati dan komunikasi terapeutik, Sril. Nah, ini poinnya. Empati. Kita belajar di kelas tentang empati. Cara menghadapi pasien kritis. Tapi itu cuma teori. Benar? Benar. Gimana kita cara nempak skill empati ini di outside kelas atau di luar kelas? Waduh, menurut gue ya, Ya. lo bisa ikut organisasi atau komunitas kemanusiaan, Ya. kayak volunteer atau relawan kayak gitu, supaya misalnya lo tuh ikut program kesehatan di desa terpencil lah. Ya, oke. Kayak gitu. Nah, benar. Kenapa harus dilakukannya di luar kelas? Karena di sana lo dipaksa mengetahui, menghadapi realita sosial yang lo gak temuin di buku, Sril. Oke. Mulai dari komunikasi yang berbeda, mulai dari latar belakangnya. Terus lo harus sabar, lo harus mikir, lo harus mikir sesuai prinsip keperawatan. Tapi aplikasinya itu kearifan lokal kayak gitu. Nah, itu langsung melatih skill pengambilan keputusan cepat. Betul. Dan sensitivitas kita ya. Ya, betul. Oke, kalau di kampus paling kita cuma role play, benar? Benar. Sama teman-teman. Jujur banget, Sril. Iya. Contoh lainnya, komunitas pendampingan lansia. Lo belajar active listening. Ya. Lo mendengar keluh kesah mereka, itu soft skill kita nanti bedset. Nanti karena pelayanan keperawatan itu kira-kira 80% komunikasi. Ya. 20% itu tindakan. Seperti itu kira-kira. Oh, keren. Jadi buat teman-teman perawat nih, coba deh cari tahu kegiatan di luar kampus, bukan buat nambahin CV, tapi untuk buat melatih hati lo. Pasti, iya benar. Intinya jangan jadi robot pintar yang cuma ngerjain SOP, Sril. Iya. Jadilah perawat yang manusiawi, yang mempunyai rasa. IPK itu hanya mantel nilai, tapi skill ini adalah senjata lo di dunia nyata, Sril, di dunia pekerjaan. Oke. Nice.
Itu dia wake up call buat para calon-calon perawat nih. Jangan takut cari pengalaman. Bener? Betul. Jangan cari pengalaman. Setelah break ini kita bakal bahas skill kedua yang gak kalah penting, Penting banget. kepemimpinan dan manajemen stres. Stay tune terus di channel Jeda Ngampus di episode IPK itu gak cukup. Oke, waktu kali ini mungkin di sesi pertama kita sudah selesai. Kita lanjut lagi di sesi selanjutnya nanti bersama Jedangan Pus bersama narasumber yang baru. Kita kembali lagi di akhir video. Terima kasih. Yo. Giga bakalan nambahin semua.